syarat untuk terpenuhi apa yang menjadi keinginanmu itu syaratnya perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Syarat dikabulkannya permohonan harus mau berusaha. Ya, harus mau berusaha. Kalau kita mohon supaya mendapatkan rezeki, cari, bekerja keras. Jangan baca Yasin. Yang dalam Yasin itu ada kan, kalau orang perutnya lapar, baca Yasin sekian kali perutnya menjadi kenyang. Masih ingat itu? Nah, jadi baca Yasin. Maka kalau bahaya kelaparan di negeri Indonesia itu orang Islam nggak perlu khawatir. Kabeh bisa baca Yasin kok. Udah biar harga beras berapa, 1 kilo berapa ribu, tidak usah khawatir. Lombok 100.000, beras berapa, tidak usah khawatir, kita tidak bakal kelaparan. Semua anak cucu kita ajari baca Yasin. Biar yang kelaparan kan orang-orang kafir itu. Ya. Karena orang Islam bisa baca Yasin perutnya kenyang, kan sudah cukup loh. Buat apa lagi? Nah, itulah menyalahkan. Maka hadis semacam itu hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai, penyesatan umat. Ya tak? Tapi yang dengar ini, ya Yasin barang orang itu diwaca. Kemarin pertanyaan itu ya tak? Nah, kalau Yasin tidak boleh dibaca, hapus saja. Nah, itu sudah konslet. Pemahamannya sudah konslet. Karena hatinya sudah menolak dulu. Menolak. Yasin sudah saya baca sejak kecil, tidak boleh dibaca loh. Bukan tidak boleh dibaca. Kalau tidak konslet karena kamu menerima pikiranmu sudah kotor dulu, maka tidak masuk akhirnya. Yang tidak boleh dibaca itu kamu membaca Yasin dengan tujuan untuk mengenyangkan perut, itu loh yang tidak boleh. Kalau baca Yasin silahkan, Yasin itu ayat Quran. Ya, ayat Quran termasuk surat Al-Quran yang namanya ada surat Yasin. Sama dengan surat-surat yang lain, dibaca boleh, tapi jangan disalahgunakan. Terus nulis surat Yasin, dicelupkan di air, diminum, 1000 penyakit tuntas. Nah, itu kan sembuh. Maka kalau itu betul, dokter-dokter itu, rumah sakit tutup, tidak perlu ada sekolah kedokteran, tapi sekolah nulis surat Yasin saja. Nah, apa? Semua penyakit sembuh. Sudah diteliti, hadisnya tidak bisa dipercaya. Banyak hadis-hadis yang sudah mendarah daging di balung sumsum di hati bapak-bapak ini, ya, yang itu, yang sudah hafal-hafal nanti ngelotok. Tapi nggak ngerti bagaimana fungsi atau posisi hadis ini, kedudukannya bagaimana, nggak ngerti. Lah kita kaji betul, mestinya alhamdulillah saya belum mati sudah mengerti. Nanti kata saya tidak ngaji sampai mati kan tak yakin begitu, padahal itu hadisnya tidak bisa dipercaya. Yang hadir ini kan pernah ikut-ikut itu enggak? Sampai sekarang kan? Oh enggak, ya syukur kalau enggak. Nah, sampai sekarang masih begitu, berarti tidak ada gunanya. Ngerti atau tidak ngerti sama saja. Sawaun alaihim andar tahu alam tuntirhum ayu minun. Sama saja, kamu diberitahu atau tidak diberitahu sama. Sama. Lah orang diberitahu atau tidak diberitahu kok sama saja, itu sifatnya orang kafir dalam Al-Qur'an itu. Al-Baqarah ayat 6. Mengapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim, artinya sudah ditutup. Wis pokoke iki gitu. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, penglihatannya ada sumbat, melihat kebenaran tidak jelas. Maka akhirnya sama saja. Akhirnya ngeyele eleke opo maca Yasin. Maca Yasin apik, eleke penerapannya yang tidak pas itu eleke. Apalagi halaman 5 di surat Saba ayat 49. Qul ja'al haqqu wa yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.
Mohon penjelasan. Padahal Al-Quran sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Tetapi mengapa kok yang batil malah merajalela? Sedang siksaan Allah telah ditimpakan di beberapa tempat di muka bumi ini. Apa yang salah mengenai hal ini, Ustaz? Sekarang saya tanya, Quran sudah diturunkan 15 abad yang lalu. Kamu tahu Quran kapan? Yang tanya itu umurnya berapa? Sudah 15 abad yang lalu, kamu mengetahui Quran itu kapan? Ya, kapan? Ya, enggak usah tanya jauh-jauh, kamu aja ya belum tahu gitu kok. Ya, maka Quran 15 abad yang lalu. Kenapa kok kondisi masih seperti ini? Maka ketika Quran diturunkan, fungsinya Quran itu yukhrijun nas minadh-dhulumati ilan nur. Yahdi bihillahu manittaba'ar ridwanahu subulas salam. Jadi Quran itu berfungsi menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan keselamatan. Quran membebaskan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Quran menuntun manusia ke Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Itu Quran sudah 15 abad yang lalu. Lah yang mengakui Quran sebagai kitab sucinya adalah orang Islam. Lah mestinya orang Islam itu semuanya jalannya lurus. Keluar dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Terbebas dari jalan keselamatan. Mestinya begitu. Wong dia orang Islam, kitab sucinya Quran, sedang Quran menuntun ke sana. Tapi sampai sekarang masih tiap minggu ada yang menyerahkan jimat. Ya. Berarti kan tidak jalan yang lurus itu. Baru sekarang sadar jalan yang saya tempuh selama ini itu sesat. Nah, baru sekarang menyerahkan jimatnya ini penuntun ke jalan sesat itu. Ya enggak? Minta selamat kepada danang sampai sekarang ada yang belum berhenti. Minta selamat kepada kebu. Tiap satu surau ngeliling ke kebu. Tawaf di Mangkunegaran ini baru saja tahun baru hijrah kemarin ya masih banyak. Coba kamu tanya ada enggak orang Islam itu yang ikut? Mengapa lewat di situ? Padahal Quran Shiratal Mustaqim. Mengapa kamu begitu? Mulai tekon rasa tekon awakmu dhewe tekono. Aku dadi wong Islam kapan? Kamu merasa jadi orang Islam kapan? Ya, terus kapan kamu mulai menempuh jalan sesuai dengan Islam yaitu Al-Quran? Kapan? Malah saya tadi dengar keterangan dari saudara kita dari Aceh tadi. Nah, Quran itu dibaca nggak boleh, diterangkan nggak boleh kok. Tapi ya coba. Kitab sucinya Quran, tetapi Quran dijelaskan, ditafsir, dipaham tidak boleh. Padahal itu daerah Serambi Mekah. Ya, Serambi Mekah, Aceh kan Serambi Mekah. Dan konon kabarnya diperlakukan syariat Islam. Lah kalau diperlakukan syariat Islam, sumbernya Islam itu dari Quran, terus tidak boleh. Terus sumbernya apa? Maka saudara bisa bayangkan. Kalau diperlakukan syariat Islam betul, mesti rakyatnya menjadi ya, adil, makmur, damai, sejahtera. Sudah tidak kurang apa-apa. Wong janji Allah itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk desa, kota atau negeri itu beriman dan bertakwa, sedang penuntun ke jalan takwa, apa penuntunnya? Ya, Quran. Ya, Quran penuntunnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Penunjuk kepada jalan yang takwa, menuju ketakwaan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulil albab. Nah, orang yang berangkat ini supaya mempelajari Quran itu biar dapat pelajaran. Lah mempelajari nggak boleh. Nah, gimana?
Jalan yang menuju takwa adalah Al-Quran. Belajar Quran tidak boleh. Bagaimana bisa menjadi takwa? Padahal janji Allah, kalau penduduk negeri, rakyatnya itu menjadi orang yang bertakwa betul, tuntunan Al-Quran diturunkan berkah dari langit maupun dari bumi. Dan tanah rakyatnya menjadi subur, tanahnya menjadi subur, rakyatnya menjadi makmur, menjadi baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Ya. Kalau Quran dijadikan pedoman hidup, menjadi orang bertakwa semua, sudah aman. Tetapi kalau mendustakan Al-Quran, walakin kadzabu, kalau mendustakan Al-Quran, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan menimpakan azab disebabkan pendustaannya terhadap Al-Quran tadi. Maka terjadi tsunami besar-besaran di Aceh itu harus dipikir itu. Dipikir, masa penduduk bertakwa dihantam tsunami luar biasa begitu. Padahal janjinya Allah kalau penduduknya itu bertakwa dicurahkan berkah dari langit maupun bumi. Lah kok malah dihantam tsunami. Gitu. Di Jogja diproklamirkan menjadi Serambi Madinah. Saya pernah dengar waktu peresmian di Sleman dulu. Ya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil gubernur memberi sambutan dari mahasiswa ulama ya. Jogja itu sekarang dibilang Serambi Madinah. Tidak lama kemarin goncang gempa luar biasa. Ya. Gempa Jogja tahu enggak? Luntuh lantak. Dan dia selalu di sana, kirim satgas di sana. Ya, ikut membantu orang-orang yang kesusahan, tertimpa musibah. Nah, susul lagi sama Merapi. Merapi itu juga sebagian juga wilayah Jogja. Serambi Madinah itu. Jadi Serambi Mekah hancur, Serambi Madinah. Ya, nyusul. Bab Serambi Mekah, Serambi Madinah itu harusnya orang-orangnya takwa kepada Allah. Wong Madinah itu dari situlah Islam dikembangkan. Pemerintahan Islam mulai kuat diawali dari Madinah. Ya, tapi Islam dilahirkan di Mekah. Nah, maka Mekah dan Madinah itu menjadi kota suci, kota penting bagi umat Islam. Ya, sampai ada 2 tempat yang dianjurkan untuk diziarahi oleh umat Islam, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Maka jangan main-main Islam di Mekah, Islam di Madinah kok banyak kemusyrikan. Nah, ya. Itu kita tidak kok pastikan itu karena bukan, kita cocokkan saja dengan Al-Quran. Janjinya Allah itu kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, dicurahkan berkah dari bumi dan dari langit. Tetapi kalau mendustakan, datangkan azab. Bunyi Quran begitu. Nah, kalau menjadi orang yang bertakwa tenan, penuntunnya ke takwa itu Quran. Sedang kalau ngaji Quran nggak boleh, mau menjadi orang bertakwa dituntut dengan apa? Dengan apa? Tidak ada jalan selain Al-Quran mengarah ke takwa. Maka Allah perintahkan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus. Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia Quran itu. Wala tattabi'u subula fastafarqa bikum an sabili. Jangan coba-coba ikuti jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Maka kalau ingin mendapat curahan berkah dari langit dan bumi, syaratnya menjadi orang yang bertakwa. Kalau untuk menjadi orang yang bertakwa, pedoman tuntunan hidupnya adalah Al-Quran. Kalau kita ingin bertakwa, jalannya selain Al-Quran, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Kalau memisahkan dari jalan yang lurus, jalan Al-Quran, berarti makin jauh dari ketakwaan. Kalau makin jauh dari ketakwaan, azab yang akan datang. Karena janji Allah, berkah dibuka langit dari langit dan bumi itu syaratnya takwa. Kelanjutan ayat, walakin kadzabu, kalau kamu mendustakan ayat-ayat Allah itu, ya, menolak, tidak menerima ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum, maka kami timpakan pada mereka.
Azab awadnahum bima kanu yaksibun. Ditimpakan oleh Allah azab disebabkan karena kedustaannya terhadap Quran. Jelas kan? Ngerti, jadi jangan main-main. Kalau kita ngaji kepada Allah, tuntunan Allah kita kaji harus serius. Dan Islam jangannya dikumpulkan di otak sini untuk ilmu pengetahuan. Terus bahan debat, bahan diskusi. Ya, bukan untuk itu Quran itu dipahami, diamalkan. Diamalkan. Dan kalau sudah mau mengamalkan tuntunan Al-Quran, harus siap menghadapi risiko. Maka orang yang beriman yang sebenarnya, kata Allah, summa lam yar tabu. Tidak ragu-ragu kamu mengamalkan tuntunan Al-Quran, mewujudkan keimanan dalam kehidupan itu, apapun yang akan menimpa dirinya, walaupun sudah tampak, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Nah ini kan perlu diketahui. Bu Ima sudah datang ya? Bu Ima dari Gombong. Belum datang ya? Radio Purbowangi Gombong yang selalu ikut menyiarkan siaran kita Ahad pagi ini dan siaran ulangnya. Kemarin digerutuk polisi, suruh bredel, suruh memberhentikan. Setelah itu polisinya, kan polisi kan tahu aturan, tahu hukum. Setelah ditunjukkan, oh polisinya tahu, oh ya sudah, tol. Banyak radio yang liar saja tidak ditutup, ini radio resmi. Ya, karena polisi dapat laporan dari masyarakat. Tapi alhamdulillah polisinya yang ngerti hukum. Ini loh Pak Polisi, sudah dapat izin resmi. Radio kita itu radio resmi. Ya. Nah, terus tapi masyarakat yang itu diberi waktu sampai nanti tidak turunkan, tak gerutuk. Mau didemo. Nah, polisinya ya nanti kalau ada apa-apa lapor saya. Nah, bagus ya. Ya, memang polisi tugasnya gitu, harus ngamankan. Yang salah mestinya yang ditindak, yang benar dilindungi. Nah, setelah radio Purbowangi itu ternyata izinnya resmi dan sah. Menurut undang-undang hukum pemerintah yang berlaku sah, kenapa harus diberhentikan? Polisi pun tidak berhak memberhentikan, karena yang mengesahkan bukan polisi. Nah, setelah polisi tahu, oh ya malah, ya nanti kalau ada apa-apa lapor pada saya. Ini ya didengarkan nih, suara di sana dengar. Ya, dengar. Nah, Bima nih tadi malam ke kantor, katanya pagi ini mau buat dari kantor terus ikut Ahad pagi ini. Nanti mau ketemu saya juga urusan itu. Dulu sudah saya pesan mau ikut merelay radio kita. Ya, ikut menyiarkan siaran radio NTA. Apa berani resikonya, Bu? Saya katakan gitu. Berani. Nah, ya sudah rasakno. Ya, sudah sekarang ke Tanggor. Betul. Tapi dia kemarin lewat telepon, Ibu takut? Tidak, saya tidak takut. Saya sudah dukung dua kakak saya. Dan Pak Polisi pun sudah mengerti bahwa radio kami radio yang resmi. Memang rakyat kita itu kadang-kala gitu. Radio nyiarkan tuntunan yang benar malah tapi radio yang rusak moral, ya, isinya bangsa. Coba ibu kalau dengar radio nek nawarke obat kuat itu. Terus yang nawarkan obat kuat biasanya siapa? Putri. Ya, coba. Nah, kan obat kuat putri. Itu malah ndak apa-apa. Nanti gelenyengan nyiarke apa tuh gosip-gosip ngelek-elek orang. Nah, itu malah ndak apa-apa. Malah artis itu disiarkan lewat TV. Aibnya ya disiarkan di situ ndak apa-apa. Ya, lah kok saya ngajak kepada kebenaran malah harus ditutup, manas ke kuping. Nah, sebetulnya kalau kupingmu panas ngrungokke supaya dingin mbok rasa ngrungokke. Yang nyuruh dengarkan siapa tuh? Nah, yang nyuruh dengarkan kamu siapa? Kalau dengar radio NTA dadanya sesek, kupingnya panas, lah yang nyuruh dengarkan siapa? Nah, wis ngerti, sudah tahu
Kalau dengar radio MTA, ada saya sesek, mbok ndak dengarkan. Tapi kalau ndak dengarkan, kepengin dengar. Padahal kalau dengar kupingnya panas. Lah panas mbok ndak usah dengar, kepengin dengar. Berarti panas dan sesek kamu jarak. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Memang kebenaran itu kalau datang di tempat kebatilan memang panas. Guncang kebatilan itu datangnya kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu datang di tengah-tengah kebatilan mesti merubah semuanya. Yang batil itu jadi sunatullah akan sirna, yang hak akan muncul. Maka syarat hilangnya kebatilan harus dimunculkan yang hak. Tapi hak dimunculkan di tengah-tengah kebatilan, jangan dikira jalan mulus, lintangannya berat rintangannya. Maka orang yang beriman tidak boleh ragu-ragu, ya, tidak boleh ragu-ragu. Sumalam yartabu. Kalau kamu ragu terhadap kebenaran, ya jangan coba-coba. Padahal kita menginginkan kebatilan harus sirna. Kalau kebatilan dikehendaki sirna, kamu tidak mau memunculkan kebenarannya sedang menjadi sunatullah, syaratnya yang batil sirna, kalau yang hak itu muncul. Kalau kamu ingin batil sirna tidak memunculkan kebenaran, khayal. Tidak mungkin akan sirna kebatilan itu. Nah, maka orang beriman sudah katakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang beriman itu betul-betul orang beriman adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu mewujudkan iman dalam kehidupan itu, tidak ragu-ragu walaupun sudah tahu risikonya nanti akan begini, tidak ragu-ragu. Justru dia mau mengorbankan, mengeluarkan hartanya, bi amwalihim wa anfusihim, jiwanya di jalan Allah. Nah, orang yang semacam itu baru dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun. Itu orang yang imannya benar. Kalau mengatakan imannya benar, ya saya beriman tapi mau mengamalkan dihadang rintangan takut, imannya kadzib, bohong imannya. Kalau orang beriman diajak berjuang keluarga dengan hartanya, dengan tenaganya, jiwanya, fi sabilillah, dia takut, bohong imannya. Ya, orang yang benar itu mewujudkan keimanan, sanggup menanggung risiko, berani mengeluarkan harta, dana, tenaga, pikiran, kalau perlu jiwanya. Nah, itu orang yang imannya benar. Dan dijamin oleh Allah walaupun rintangan seberat apa, kalau kamu di jalan Allah, Allah akan menolong kamu. Intan surullah yan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau betul-betul niatmu lurus menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Itu jaminan Allah. Walaupun diancam, mau digerutuk, mau dianu, silakan ya. Sekarang ini zaman geruduk-gerudukan. Ya, ada apa saja geruduk, ada apa geruduk, sudah biarkan saja gerudak-geruduk. Kita tidak mudah ikut-ikutan begitu itu.